Bab 1626, Suan Yuesong. Li Mingren menatap Chen Ye dengan sepasang mata dingin. Sekarang, apakah semua murid sekte Suan Yu begitu mendominasi? Jika mereka bergerak, mereka akan mematahkan tangan dan kaki orang. Apakah itu terlalu berlebihan? Bukan hal yang baik untuk menyebarkan reputasi sekte Suan Yu. Saya bisa berhenti sekarang, saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi, dan pergi dengan Mingxian. Saudaraku. Li Mingxian menatap Li Mingren dengan tatapan kosong. Kamu ingin membiarkan anak ini pergi. Ini Li Mingren yang mendominasi ketika dia masih kecil. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Li Mingren dipukuli sampai mati oleh Li Mingren karena seorang remaja mengolok-oloknya karena dia kurus. Semua tulang patah, dan sekarang, Li Mingren akan membiarkan sampah yang penuh kebencian ini pergi. Bagaimana itu bisa terjadi? Diam, Li Mingren berteriak, menatap Chen Ye dengan mata cerah. Bagaimana menurutmu? Dia telah tinggal di Sekte Feiyan selama bertahun-tahun, dan pengetahuannya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan para tuan muda di kota-kota kecil seperti Li Mingxian. Murid-murid kekuatan besar itu jelas tidak mudah untuk dipusingkan. Chen Ye menarik kakinya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan masuk akal. Melihat ini, Li Mingren juga menunjukkan senyum di wajahnya, sementara Li Mingxian, dengan wajah penuh kengganan, hendak berdiri. Namun, saat ini, Chen Ye berbicara lagi. Namun, kamu membuat kesalahan di suatu tempat. Apa? Li Mingren tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Itu dia. Ekspresi menggoda muncul di mata Chen Ye, kamu berbicara tentang orang, dan aku. Dengan satu tendangan, kaki Li Mingxian langsung ditendang hingga berkeping-keping. Itu anjing, ekspresi Chen Ye acuh tak acuh, seolah-olah dia benar-benar mengabaikan Li Mingren di tahap selanjutnya dari alam harmoni. Ah! Li Mingxian jatuh ke tanah sebelum dia bisa bangun sepenuhnya dan menangis, kakiku. Beraninya kau, Li Mingren membuat langkah berani saat Chen Ye melangkah keluar, dan sosoknya menghilang di tempatnya. Dalam hal kultivasi dan usia, dia hampir tidak dapat dianggap sebagai generasi yang sama dengan Chen Ye, dan Li Mingxian adalah adik laki-lakinya. Bahkan jika dia mengambil tindakan terhadap Chen Ye, Suan Yuezong seharusnya tidak dapat meminta pertanggungjawabannya. Napas yang kuat datang, kulit Fang Chong sangat berubah, dan dia dengan kuat memblokir Wu Xinger di belakangnya, mengeluarkan seteguk darah, dan mundur beberapa langkah. Li Mingren benar-benar melukai Fang Chong hanya dengan nafasnya. Terlihat horor. Hampir pada detik yang sama, Li Mingren muncul di depan Chen Ye, meninju Chen Ye dengan tinjunya, dan lapisan cahaya hitam pekat melilit tinjunya. Li Mingren sangat kurus sejak dia masih kecil, tetapi dia memiliki bakat melatih tubuh yang sangat tinggi. Setelah bergabung dengan Sekte Feiyan, dia telah berlatih latihan tubuh tingkat atas, kekuatannya jauh melampaui level yang sama, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Adapun Chen Ye, ekspresinya tetap tidak bergerak, dan dia meninju tinju Li Mingren, yang masih merupakan pukulan biasa. Li Mingren sangat gembira ketika dia melihat ini. Dia awalnya bertarung dengan kekuatan tirani. Jika dia bertemu dengan beberapa prajurit yang telah mengembangkan kekuatan magis yang aneh, dia akan dengan mudah ditekan. Tapi Chen Ye ini, tidak hanya tidak mundur, tetapi hanya meninjunya dengan santai, dia percaya diri, dan jika dia meninju, dia tidak akan pernah kalah. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Angin menyapu dan ruang terkoyak. Chen Ye tidak bergerak, dan pada saat meninju, dia melambaikan tangannya yang lain, menghilangkan keterkejutan Fang Chong dan Wu Xinger. Tapi Li Mingxian, yang berada di sampingnya, tidak seberuntung itu. Adapun Li Mingren, pada saat tinju saling berhadapan, dia mundur 3 atau 4 langkah. Muridnya penuh kejutan. Pukulan acak Chen Ye mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, tidak kurang dari dirinya sendiri bahkan lebih kuat. Dalam kekuatan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi, dia benar-benar kalah. Kalah dari seorang anak di alam primordial. Bahkan barusan, dia merasa sedang menghadapi binatang purba. Tepat ketika Li Mingren dalam suasana hati yang baik, Chen Ye tersenyum puas, kekuatannya tidak buruk, saudara Fang, bawa Xinger ke bawah. Ngomong-ngomong, lempar ketiga anjing ini ke pintu restoran, dan biarkan mereka melihat arwah tuan muda keempat Lansi. Omong-omong, biarkan bos membuka larangan sepenuhnya, saya tidak ingin menghancurkan restoran sebelum saya makan. Fang Chong tampak sedikit malu ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, dia awalnya adalah anggota dari tuan muda keempat Lansi. Dia memutuskan untuk segera keluar dari jajaran tuan muda keempat Lansi. Siapapun yang menyebut dirinya seperti itu di masa depan akan cemas. Dia dengan cepat mengambil pil, dan hendak mengambil tubuh Li Mingxian, Chen Rufeng, dan Liu Zhenwu dan turun.
Melihat kata-kata liar Chen Ye dan sikapnya yang memperlakukan dirinya sendiri sebagai udara, Li Mingren sangat marah, menatap Fang Chong dan berteriak, "Kamu berani!" Dengan mengatakan itu, seluruh tubuh Li Mingren bergelombang dengan cahaya hitam, menutupi seluruh tubuh, napasnya terus meningkat, dia memiliki sepasang jari harimau di tangannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia bergegas menuju Chen Ye seperti serigala lapar, dan tidak ada lagi yang menahan. Tentu saja dia berani. Chen Ye menghela nafas dan menyapa Li Mingren. Tinju serigala langit, ketika Li Mingren bergerak, itu adalah keterampilan bela diri terkuatnya. Dengan kekuatan kultivasi fisiknya, dia sangat kuat sehingga dia bahkan bisa mengancam seniman bela diri puncak dari alam harmoni. Selain itu, niat tinju di tinjunya menjulang, dan sepertinya dia telah sedikit menyentuh ambang konsepsi artistik seni bela diri. Keduanya bertarung satu sama lain, dan mereka seimbang, tetapi Li Mingren tampaknya memiliki sedikit keuntungan, sedikit menekan Chen Ye. Fang Chong terkejut ketika dia melihat ini, tetapi pada saat ini, Chen Ye sudah menjadi dewa perang di dalam hatinya, seolah-olah tidak ada lawan yang bisa mengalahkannya. Saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain. Mengambil keuntungan dari perlawanan Chen Ye terhadap Li Mingren, dia dengan cepat meraih tubuh Chen Rufeng dan yang lainnya, dan turun bersama Wu Xinger. Liu Zhenwu sudah tidak sadarkan diri saat ini, Chen Rufeng dan Li Mingxian terluka parah, dan suasana hati mereka runtuh, dan Qi yang membuat marah Chen Ye sangat mendominasi. Setelah memasuki tubuh, Qi yang membuat marah di tubuhnya tidak dapat berfungsi secara normal, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan dengan mudah dibawa ke bawah oleh Fang Chong. Wajah Li Mingren muram, meskipun Fang Chong hanyalah seekor semut yang bisa dia hancurkan dengan mudah, tetapi pada saat Chen Ye, dia tidak bisa terganggu. Pada saat Fang Chong turun, keduanya telah bertarung dengan puluhan gerakan, dan Li Mingren juga merasakan penindasan Chen Ye dengan seluruh kekuatannya, dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Anak ini menentang langit dan kembali ke langit, dan dia benar-benar bukan lawannya. Jika terus berlanjut seperti ini, seharusnya ada peluang kemenangan dalam 1000 gerakan. Setelah Fang Chong turun, aura samar muncul di dinding, meja dan kursi di lantai 3, terutama di lokasi beberapa kamar pribadi. Melihat ini, Chen Ye akhirnya tersenyum dan berkata kepada Li Mingren, "Akhirnya, aku bisa menembak tanpa ragu." "Apa?" Li Mingren kaget, apa yang Chen Ye katakan? Menghadapi dirinya sendiri dengan semua kartunya, dia masih belum melakukan tembakan penuh. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Chen Ye telah mengendalikan akibatnya selama pertempuran, agar tidak merusak restoran itu sendiri. Bab 1627. Bagaimana itu bisa terjadi? Li Mingren memandang Chen Ye dengan senyum tipis di depannya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin kamu masih memiliki energi untuk melakukan hal seperti itu? Pada saat ini, Chen Ye berani terganggu oleh ini, seberapa kuat kekuatannya, karakternya, dan indera spiritualnya. Anda harus tahu bahwa Anda mendorong latihan dengan seluruh kekuatan Anda, dan Anda memiliki berkah tinju yang sangat kuat. Praktisi biasa dari alam Dao harus melakukan semua yang mereka bisa untuk menghadapinya, sehingga mereka mungkin tidak dapat menghentikan ketiganya. Pukulan, tapi bagaimana dengan Chen Ye? Ini sangat mudah. Jadi, bukankah kekuatan Chen Ye jauh lebih unggul daripada tahap selanjutnya dari alam Taois umum? Dia hanya di tingkat pertama dari alam primordial itu terlalu jahat, bukan? Bukankah aku mengatakan bahwa aku ingin makan di sini? Begitu suara Chen Ye jatuh, tinjunya tiba-tiba menjadi ganas, dan dia langsung membalikkan kerugiannya dan berbalik menyerang. Wajah Li Mingren sangat berubah, Chen Ye benar-benar tidak berbohong, jadi, menurut Chen Ye, pertempuran dengan dirinya sendiri tidak sepenting makan. Apakah ini kengerian murid Sekte Suanyu? Tidak, ini tidak seperti ini. Bukannya Li Mingren belum pernah bertemu dengan murid-murid Sekte Suanyu. Meskipun mereka menentang langit, mereka sama sekali tidak menakutkan seperti Chen Ye. Apakah itu? Mata Li Mingren memancarkan sedikit kejutan, dan dia menatap Chen Ye dengan kaget. Chen Ye adalah murid jenius dari Sekte Suanyu. Belum lagi Sekte Suanyu, Li Mingren tidak bisa menahan gemetar ketika dia memikirkan kekuatan murid-murid berbakat di sektenya. Chen Ye menembak dengan tidak hati-hati, dan Li Mingren segera ditekan sepenuhnya. Bahkan dengan perlindungan formasi, akibat tabrakan antara kedua belah pihak masih menghancurkan meja dan kursi di aula di lantai 3. Wajah Li Mingren menjadi sangat jelek, apakah dia hantu? Li Mingren selalu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dia memang memiliki modal untuk dibanggakan, tetapi, meskipun demikian, dia masih ditekan oleh Chen Ye. Keduanya bolak-balik, berjalan-jalan di aula yang luas. Pada saat ini, Li Mingren sudah dalam situasi putus asa, dan tinju Chen Ye terlalu kuat. Seperti binatang purba. Dan aku tidak tahu monster macam apa orang ini. Dalam selusin gerakan, dia tampaknya telah menemukan cara tinju serigala surgawi.
Jika ini terus berlanjut, dengan beberapa gerakan lagi, dia akan dikalahkan. Namun, Li Mingren memang jenius, tidak hanya dalam kultivasi, tetapi juga dalam pertempuran. Semakin putus asa dia, semakin tenang dia, melihat mata gelisah Li Mingren, Chen Ye tiba-tiba menjadi tenang, dan dia juga menunjukkan penghargaan. Bagus, dengan cara ini, layak menjadi lawan Chen Ye-nya. 3 pukulan Li Mingren berdarah dari sudut mulutnya. 6 pukulan napas Li Mingren berantakan. 9 pukulan Li Mingren hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan, selama Chen Ye bergerak lagi, Li Mingren akan kalah. Tetapi pada saat ini, mata Li Mingren bersinar, dan tinju yang awalnya lemah meledak menjadi kekuatan di luar puncak, dan pukulan itu seperti serigala. Tinju bersiul seperti suara serigala melolong Li Mingren, yang tampaknya rentan pada awalnya, tampaknya berubah menjadi serigala raksasa yang melolong di antara bintang-bintang di mata Chen Ye. Menerobos konsepsi artistik. Chen Ye memandang Li Mingren yang ditinju dengan terkejut. Pukulan ini samar-samar mengancam dirinya sendiri. Namun, Chen Ye tidak mundur, dan masih meninju, tanpa menggunakan kekuatan lain, bahkan tidak menggunakan Qi Gengjin, dan masih meninju seperti biasa. Ia ingin mencoba kekuatan konsepsi seni bela diri ini. Bahkan lebih penting untuk mencoba membangunkan 6 dewa dan raja yang sedang tidur melalui pertempuran. Menurut artis Yao Yao Senjun, dia tidak benar-benar melangkah ke alam primordial. Dia perlu menggunakan segala cara untuk menerobos. Monumen mendalam reinkarnasi tidak mudah diperoleh sama sekali. Ledakan. Chen Ye mundur beberapa langkah dan bergerak sedikit. Setelah menembus konsep artistik, kekuatan Li Mingren sendiri tidak berubah, tetapi kekuatan tinjunya meningkat 50%. Jika bukan karena fondasinya terlalu kuat dan tubuhnya terlalu kuat, pukulan tadi sudah cukup untuk melukai dirinya sendiri. Dan Li Mingren berada di atas angin dengan satu pukulan, tetapi wajahnya tidak berubah sedikit pun, masih sangat suram dan ganas, seperti serigala liar yang siap untuk pergi. Dia tidak memberi Chen Ye kesempatan sedikit pun untuk bernapas, seperti binatang buas yang tidak tahu harus berbuat apa, dia dengan erat menggigit lawannya dan mengejar kemenangan. Chen Ye mengangkat tinjunya untuk menyambutnya, dan mereka berdua membalikkan posisi mereka untuk sementara waktu. Pada saat ini, Chen Ye benar-benar ditekan, dan saya takut dia akan kalah. Namun, meskipun demikian, mata Li Mingren tidak rileks sedikit pun. Setelah menembus konsep artistik, dia tampaknya memiliki sifat seperti serigala. Dia tidak akan pernah membiarkan giginya yang tajam menembus tenggorokan mangsanya dan benar-benar memotongnya. Napas persegi tidak ada kendur. Dalam sekejap mata, keduanya telah melewati lebih dari 20 gerakan, dan mereka melihat bahwa Chen Ye akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, di sebuah bangunan bambu di suatu tempat di luar kota Lansi, 3 wanita sedang duduk di gedung itu. Cangkir batu giok di depan mereka dipenuhi dengan nektar yang menggoda, memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. 3 wanita sedang melihat cermin bersama saat ini, dan apa yang muncul di cermin adalah pertempuran antara Chen Ye dan Li Mingren. Salah satu dari mereka sangat anggun dan mewah, dan terlihat seperti wanita muda glamor berusia 28 atau 19 tahun dan berkata dengan sedikit jijik, pemuda ini adalah saudara laki-laki junior Sister Z. Sangat bagus untuk memiliki kekuatan seperti itu di alam primordial, tetapi itu tidak sebaik yang dikatakan Suster Z, kan? Duduk dengan wanita anggun ini adalah Zining dan Yan Xiaoxuan. Zining tidak peduli dengan kata-kata wanita anggun itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, mengapa saudara perempuan Yao cemas. Dengan mengatakan itu, dia mengambil gelas anggur di atas meja dan menyesapnya, menunjukkan ekspresi kenikmatan. Bukannya dia belum pernah melihat Chen Ye bergerak, dan tahu bahwa jika Chen Ye menggunakan semua kekuatannya, lawan setingkat Li Mingren dapat dikalahkan dengan satu gerakan. Kalau tidak, dia tidak akan duduk di sini sambil minum teh dengan santai. Seorang seniman bela diri seperti Li Mingren, bahkan jika dia tidak berada di kota Lansi, dapat ditekan dengan satu pikiran. Selama dia tidak seperti si Kong Feixing, yang kekuatannya jauh melampaui alam, dan ada iblis dengan aura kekaisaran. Dia tidak perlu hadir sama sekali. Namun, dia juga sedikit aneh, apa yang diinginkan Chen Ye. Apakah Anda menggunakan orang lain untuk menguji keterampilan bela diri Anda? Yao Ruqiu mendengar kata-kata itu, melihat sosok Chen Ye di cermin, dan mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, mengapa Zining begitu percaya diri padanya. Pada saat ini, di Yuge Restaurant, mata Li Mingren tiba-tiba bersinar, langkah terakhir. Pada langkah terakhir, Chen Ye akan kalah. Sosok Chen Ye tiba-tiba mundur, dan dia tiba-tiba berdiri diam di tempat dengan mata sedikit tertutup, seolah-olah dia memahami sesuatu, dan sepertinya menyerah. Melihat ini, Li Mingren mengerutkan kening, apa yang Chen Ye lakukan. Namun, tidak ada keraguan dalam tindakannya, dia langsung mendekati Chen Ye dan meninju.
Terlepas dari apakah Chen Ye menggertak atau memiliki pendukung lain, dia tidak bisa mengguncang Li Mingren saat ini. Pukulan ini telah mengubah situasi dan telah mencapai puncak kehidupan Li Mingren. Tinju yang bagus, Chen Ye membuka matanya dengan pencerahan di matanya. Melihat pukulan Li Mingren seperti serigala, dia tidak berniat menghindarinya, dan mengangkat tinjunya lagi untuk menyambutnya. Namun, kali ini pukulan Chen Ye bukan lagi pukulan biasa. Bab 1628. Pukulan ini, cahaya keemasan berkedip, dan momentumnya menekan. Dengan pukulan itu, raungan seperti serigala melolong dan auman harimau terdengar tak terlihat. Dalam cahaya keemasan, gambar monster samar-samar muncul. Monster ini, seperti serigala seperti harimau, ganas dan mendominasi. Pukulan ini benar-benar membawa pukulan. Niat tinju ini tampaknya berasal dari tinju serigala surgawi Li Mingren, dicampur dengan metode lain, tetapi, tidak peduli apa, tinju ini sangat kuat. Li Mingren tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tidak punya ruang untuk mundur, dia hanya bisa bertarung. Dua tinju bertabrakan, seolah-olah Mars menyentuh bumi. Seluruh kota Lansi tampak bergetar. Ledakan-ledakan dengan 3 suara keras, sebuah lubang besar muncul di lantai di depan Chen Ye. Ada lubang besar lain di lantai 2 di bawah lubang besar, dan sebuah lubang besar pecah di lantai pertama. Ada apa? Yao Ruqiu melihat pemandangan di cermin dengan heran, bagaimana niat tinju terakhir Chen Ye berasal. Dia bisa yakin bahwa meskipun pukulan Chen Ye sebelumnya juga sangat kuat, sama sekali tidak ada jejak niat meninju. Selain itu, mengapa niat tinju ini agak mirip dengan niat tinju Li Mingren, dan jauh lebih kuat dari niat tinju Li Mingren? Tiba-tiba, dia menjadi tertarik pada anak laki-laki di cermin. Zining, apakah saya benar? Yan Xiaoxuan sedang minum teh pada awalnya, topengnya adalah artefak menggabungkan Tao, dan terro bisa mengalir ke mulutnya tanpa halangan, tetapi melihat pukulan Chen Ye, dia tiba-tiba melemparkan tehnya. Semua disemprotkan. Zining juga memandang Chen Ye dengan aneh, dan ragu-ragu, jika kita berpikiran sama, itu seharusnya benar. Apa yang Anda lihat? Yao Ruqiu memandang kedua gadis itu dengan antisipasi, meskipun mereka berasal dari generasi yang sama, tetapi dalam hal kultivasi, Yao Ruqiu lebih rendah dari mereka berdua, dan dalam hal penglihatan, kesenjangannya bahkan lebih besar. Namun, berdasarkan identitas Yao Ruqiu saja, bahkan jika Zining dan Yan Xiaoxuan berasal dari pasukan kelas 1, mereka tidak akan berani menyinggung. Setelah hening sejenak, Yan Xiaoxuan berkata, jika kita membacanya dengan benar, Chen Ye dan Li Mingren hampir sepenuhnya menggenggam tinju serigala surgawi selama pertarungan mereka. Selain itu, ia memahami esensinya dan menerobos konsepsi artistik. Tidak hanya itu, ia juga mengintegrasikan pemahaman pribadinya tentang tinju serigala surgawi, dan menggunakan keterampilan bela dirinya sendiri untuk menggantikan bagian tinju serigala surgawi yang tidak dapat ia kuasai. Memahami dan sulit untuk melakukan, menciptakan lebih kuat, tetapi juga lebih cocok untuk seni bela diri sendiri, dan akhirnya berhasil meninju masuk dan keluar, mengalahkan lawan. Pada akhirnya, Yan Xiaoxuan agak sulit dipercaya. Dia pikir dia telah melihat semua jenis jenius dalam hidupnya. Mungkin, beberapa jenius lebih baik daripada bakat Chen Ye dalam kultivasi, tetapi pemahaman Chen Ye tampaknya sangat langka. Apa yang bisa terjadi? Dilampaui, apakah ini teror melangkah ke ujung Ascension Avenue? Setelah Yao Ruqiu mendengarnya, dia akhirnya terkejut. Pada saat yang sama, melihat mata indah Chen Ye, minatnya menjadi lebih kuat. Dengan tingkat kultivasi Yao Ruqiu, tidak mudah untuk dipindahkan, tetapi apa yang dilakukan Chen Ye benar-benar luar biasa. Melihat ekspresi Yao Ruqiu, Zining cukup bangga, tetapi dia berkata dengan senyum ringan, "Maaf, Sister Yao, atas kerusakan barang-barang di toko Anda, saya akan menggantinya untuk anak ini." Yao Ruqiu juga tersenyum, "Saya tidak peduli dengan toko yang rusak ini, hanya orang-orang yang bermain-main. Kali ini saya datang ke sini untuk bermain, dan saya dapat melihat pemandangan yang begitu menarik. Apa masalahnya? Kakak, jangan sebutkan ini lagi, kalau tidak aku akan terlihat pelit." Zining mengangguk, dia tahu bahwa Yao Ruqiu tidak melebih-lebihkan. Restoran Yuge, yang memiliki bisnis terbaik di kota Lansi dan paling dicintai oleh yang kuat dan berkuasa di kota, tidak layak disebut di mata Yao Ruqiu, bahkan jika ada 1 miliar restoran seperti itu, restoran itu ditempatkan di depannya, selama dia bahagia, dia tidak akan mengerutkan kening jika dihancurkan. Sebaliknya, melihat seorang jenius seperti Chen Ye menunjukkan sikapnya jauh lebih penting di hati Yao Ruqiu daripada 1 miliar restoran pavilion giok. Yao Ruqiu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kakak Zi, aku ingin bertemu dengan adik laki-lakimu, bolehkah?" Zining melihat senyum manis Yao Ruqiu, dan untuk beberapa alasan dia memarahi ibu rubah di dalam hatinya, dia tidak berharap Chen Ye menarik perhatian Yao Ruqiu begitu cepat, yang membuatnya memikirkan Chen Ye. Namun,
Meskipun Zining tidak senang, dia tidak bisa benar-benar menolak Yao Ruokyu secara langsung, jadi dia hanya bisa menjawab, ini. Tidak apa-apa, tentu saja, suatu kehormatan bagi anak ini untuk disukai oleh Sister Yao. Namun, kami akan pergi dari sini besok dan pergi ke Sekte Suanyu. Yao Ruokyu memandang Zining sambil tersenyum, dan melihat jantung Zining berdebar sebelum dia dengan bercanda berkata, Kakak Zi, sepertinya kamu tidak mau. Apakah kamu memiliki beberapa pemikiran tentang adik laki-lakimu? Katakan jika Anda memilikinya, apa yang salah dengan itu? Tidak bisakah adikku tetap memenangkan cinta? Hahaha, tidak apa-apa, jangan terburu-buru, di masa depan ketika dia tiba di kota kekaisaran, aku akan pergi menemuinya lagi. Zining tersipu ketika mendengar ini, dan menatap Yao Ruokyu dengan tatapan cemberut di matanya, dan berargumen, Saudari Yao jika Anda ingin melihat anak ini, pergi saja saya tidak punya pendapat sama sekali. Hahaha. Yao Ruokyu terlihat lebih bahagia ketika dia melihat Zining, oke karena kakak Zi tidak keberatan, malam ini, kakakku kebetulan tidak ditemani, jadi aku akan pergi dan melihat anak ini, apakah itu mirip dengannya? Persepsi dalam aspek lain. Sungguh menakjubkan. Anda. Zining menatap kosong ke arah Yao Ruokyu, dia tidak tahu harus berkata apa, dia tahu bahwa wanita ini tidak akan berbicara dengan santai, itu mungkin untuk dilakukan. Dia tiba-tiba menyesal sedikit, mengapa dia ingin melihat Chen Ye sekarang. Yan Xiaoxuan terbatuk 2 kali dan mengganti topik pembicaraan, Chen Ye dan Li Mingren belum selesai bertarung, lihat. Terus seperti ini, keduanya harus bertengkar. Zining dan Yao Ruokyu melihat ke cermin. Di lantai 3 restoran Pavilion Giok, meskipun Chen Ye baru saja berhasil melakukan teknik tinjunya sendiri yang menembus konsepsi artistik, masih ada beberapa kekurangan yang terburu-buru. Setelah pukulan ini, Ki dan darahnya sendiri juga mengalami beberapa kejutan, yaitu, tubuh dan garis keturunannya kuat, dan dia mungkin telah terluka dan dimuntahkan darah oleh orang lain. Sangat disayangkan dia menemukan bahwa 6 dewa dan raja tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan sama sekali. Chen Ye mengatur napasnya dan tidak mengejar untuk sementara waktu. Setelah beberapa napas, kimarah Chen Ye telah kembali normal, dia melirik lubang besar di lantai pertama dan hendak mengejarnya, tetapi bayangan hitam tiba-tiba muncul dari lubang hitam dan menyerang Chen Ye di lantai 3. Ayo. Chen Ye mengangkat alisnya, meninju, harimau dan serigala menjulang, dan dengan keras, bayangan itu hampir menghilang. Chen Ye melihat lebih dekat dan melihat bahwa bayangan ini, yang sangat mirip dengan napas Li Mingren, sebenarnya adalah serigala hitam bentuk bayangan. Dan di lubang besar di lantai pertama, sementara bayangan itu menyelamatkan, sesosok muncul, menyapu pintu dengan cepat, meraih tubuh Li Mingxian di tanah, dan melarikan diri keluar kota. Bab 1629. Bentuk serigala yang terkena Chen Ye juga meledak dalam sekejap, berubah menjadi awan kabut hitam yang menyelimuti Chen Ye. Dengan lambaian tangan Chen Ye, energi magis yang tak ada habisnya dicurahkan. Kabut hitam menghilang dalam sekejap. Matanya menyapu, dan sosok Li Mingren telah menghilang di kejauhan. Tampaknya Li Mingren hanya menggunakan cara menyelamatkan hidupnya, dan bahkan menggunakan beberapa metode rahasia untuk memperkuat kecepatannya dan melarikan diri dalam sekejap. Jika Chen Ye ingin mengejar, dia bisa melakukannya, tetapi Chen Ye tidak memiliki ide ini. Dia bertarung dengan Li Mingren. Awalnya, dia hanya ingin melihat apakah dia bisa membangunkan 6 dewa dan raja selama pertempuran. Kemudian, dia menyukai tinju Li Mingren dan ingin memahaminya dalam pertempuran. Sekarang, dia telah berhasil memahami tinju serigala surgawi, dan telah berhasil menciptakan serangkaian metode tinju yang cocok untuknya. Itu tidak masuk akal lagi. Omong-omong, meskipun Li Mingxian dan beberapa orang lain jahat, Li Mingren ini tidak terlalu menyinggung perasaannya, dan dia tidak berniat melakukan apapun pada Li Mingren, dan dia datang ke sini untuk makan. Pada saat ini, Fang Chong bergegas dan berkata dengan malu, Kakak Ye, itu tidak baik, aku tidak kompeten, biarkan Li Mingxian dibawa pergi oleh saudaranya. Chen Ye berkata sambil tersenyum, Saudara Fang, mengapa Anda melakukan ini? Lari, kami di sini untuk makan, bukan untuk berkelahi, bawa Singer dan biarkan bos menyajikan hidangan, kali ini juga latihan. Untuk Singer. Oke. Fang Chong tersenyum pada saat ini, bahkan Li Mingren, legenda kota Lanxi, dikalahkan oleh Chen Ye, seberapa menakutkan seharusnya Chen Ye. Tidak lama kemudian, Chen Ye dan Wu Singer duduk di kotak mewah di lantai 3 restoran Yuge dan mulai makan. Setelah setengah jam, keduanya tersenyum puas satu sama lain dan meninggalkan restoran. Di pintu masuk restoran, Chen Ye menemukan bahwa banyak orang sedang menonton. Ketika Chen Ye dan Li Mingren baru saja bertarung, semua tamu di restoran telah dievakuasi, tetapi banyak orang tidak pergi, tetapi tetap di pintu masuk restoran. Hotel untuk menanyakan apa yang terjadi, dan segera, Fang Chong datang ke pintu hotel dengan Li Mingxian yang terluka parah dan yang lainnya.
Kali ini, Chen Ye bisa dikatakan terkenal di kota Lanxi. Li Mingxian, Chen Rufeng dan yang lainnya diakui sebagai jenius di kota Lanxi sebelumnya. Chen Ye menghancurkan mereka satu persatu ketika dia tiba di kota Lanxi, dan dijuluki pembunuh jenius oleh orang-orang kota Lanxi. Ketika Fang Chong melihat Chen Ye turun, dia segera menyapanya dengan kekaguman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye, apakah anggur dan makanan pavilion giok ini masih sesuai dengan keinginanmu?" Tidak buruk, Chen Ye berkata dengan puas, lalu melirik Chen Rufeng dan Liu Zhenwu yang menatapnya dengan ketakutan. "Saudara Fang, apakah keluarga mereka ada di sini?" Cedera Liu Zhenwu dan Chen Rufeng jelas telah membaik, dan seseorang jelas telah merawat mereka, tetapi mereka masih berlutut di tanah. Ini bukan karena Fang Chong memaksa mereka untuk berlutut, tetapi mereka takut pada Chen Ye dari lubuk hati mereka. Dan tidak berani mematuhi perintah Chen Ye. Anggota keluarga merekalah yang menyembuhkan Liu Zhenwu dan Chen Rufeng. Begitu Chen Ye selesai berbicara, dua pria paruh baya muncul. Wajah kedua orang ini sangat jelek, dan nafas mereka juga sangat kuat. Keduanya adalah tetua dari keluarga Lin dan Liu. Keduanya menatap Chen Ye dengan sengit. Anak ini sangat kejam hingga melukai Chen Rufeng dan Liu Zhenwu seperti ini. Meskipun luka-lukanya dapat dipulihkan, mereka tidak dapat menjamin bahwa akan ada gejala sisa. Yang paling penting adalah bahwa suasana hati keduanya dihancurkan oleh Chen Ye. Bahkan jika mereka dapat membentuk kembali hati Tao, saya khawatir itu akan berdampak besar pada masa depan mereka, dan mereka bahkan mungkin menjadi iblis batiniah mereka. Namun, mereka tidak berani menembak Chen Ye. Pertama, mereka mendengar dari Fang Chong bahwa Chen Ye adalah murid Sekte Xuanyu. Mereka masih tahu satu atau dua hal tentang Sekte Xuanyu, dan mereka tidak berani menyerang Chen Ye bahkan dengan 100.000 keberanian mereka. Selain itu, begitu mereka tiba di restoran Yuge, mereka samar-samar merasakan tekanan dari indera ilahi yang mengunci mereka. Hanya sedikit napas dalam indera ilahi membuat mereka merasakan bayang-bayang kematian, dan mereka semua ketakutan. Mungkin milik Chen Ye. Para tetua ada di dekatnya, dan mereka tidak berani melakukan gerakan kecil apapun. Kepala keluarga Liu, Liu Yong. Pemilik Hayashi, Hayashi Tadashi. Keduanya berkata kepada Chen Ye bersama-sama bahwa meskipun wajah mereka jelek, nada suara mereka kepada Chen Ye normal. Chen Ye berkata dengan ringan, "Kedua tuan, ada apa?" Liu Zhenwu dan Chen Rufeng sangat mendominasi, tentu saja mereka tidak ada hubungannya dengan orang tua mereka, dan Chen Ye juga tidak menyukai mereka. Liu Yong dan Lin Zeng melihat bahwa mereka merendahkan dan Chen Ye, seorang junior, mengambil inisiatif untuk berbicara. Apakah ini sikap anak ini? Kapan seekor semut di alam primordial berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini? Nada acuh tak acuh Chen Ye tampak seperti tangan yang kuat, membanting wajah mereka sebagai kepala keluarga dengan keras. Ini sangat marah. Ditambah dengan apa yang Chen Ye lakukan pada putra mereka, keduanya memiliki urat biru di dahi mereka, dan mereka ingin menamparkan Chen Ye sampai mati. Tepat ketika niat membunuh mereka bergerak sedikit, keduanya merasa kedinginan yang tidak dapat dijelaskan. Lalu rasa spiritual yang menguncinya menjadi jelas tiba-tiba. Liu Yong dan Lin Zeng gemetar, dan segera menghilangkan gagasan tangan pada Chen Ye. Mereka berdua memiliki wajah pahit. Chen Ye ini benar-benar arogan. Keduanya ada di sini, dan mereka tidak berniat melepaskan Chen Rufeng dan Liu Zhenwu. Jika mereka secara paksa mengambil Chen Rufeng dan Liu Zhenwu, saya khawatir itu akan berdampak lebih besar pada Taoisme mereka. Keduanya sangat membenci Chen Ye, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan Chen Ye. Mereka hanya bisa mengambil napas dalam-dalam, memaksakan senyum, dan masing-masing mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chen Ye. "Teman Taois kecil, kita berdua tidak mampu disiplin. Rufeng dan Zhenwu telah menyinggung banyak hal, jadi kita berdua akan menebus kesalahan mereka. Ini sedikit pemikiran. Terimalah dengan senyuman." Ketika Chen Ye mendengar ini, dia juga menunjukkan sedikit senyum, tetapi keduanya benar, dan segera mengambil tas penyimpanan dan menyapunya dengan akal spiritualnya. Di dalamnya ada beberapa artefak pelindung tubuh dan batu abadi berkualitas tinggi. Cukup puas. Dia tidak membutuhkan barang-barang ini, dan berencana untuk memberikannya kepada Wu Xinger yang akan pergi ke sekte lain. Meskipun Wu Wei menjalankan toko alat roh, dia terutama berurusan dengan senjata serangan, dan dia berada di kota kecil seperti Deng Tiancheng, jadi Wu Xinger tidak memiliki alat roh pelindung tubuh yang sangat baik. Chen Ye mengambil tas penyimpanan dan berkata dengan ringan, "Dua pemilik keluarga, seperti Chen Rufeng dan Liu Zhenwu, yang sangat lemah, yang tidak ada hubungannya tetapi suka memandang rendah orang lain dan menggertak orang lain, sering mati dengan menyedihkan. Untungnya, saya sudah memberi Anda pelajaran, bahkan jika Anda bertarung sedikit buruk, itu lebih baik daripada mati, bukan? Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya atas usaha Anda, Xinger, saudara Fang, ayo pergi." Ketika penonton mendengar kata-kata itu, semua wajah mereka terkejut.
Chen Ye ini, yang membuat Liu Zhenwu dan Chen Rufeng seperti ini, dan menghadapi dua kepala keluarga utama Lan Xikeng, bahkan tampak seperti Anda harus berterima kasih kepada saya, ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Dari rumah. Arogan, benar-benar sombong. Bab 1630. Seniman bela diri Hunyuan membiarkan seniman bela diri puncak Hedao runtuh. Mereka membuka mata hari ini. Yang lebih luar biasa lagi adalah Liu Yong dan Lin Zeng terdiam. Liu Yong dan Lin Zeng melihat ke belakang kepergian Chen Ye, tangan mereka gemetar karena marah, tubuh mereka mudah tersinggung, dan mereka berusaha untuk menekan mereka. Dengan desahan yang berat, dia mengambil putranya sendiri. Malam sudah dalam. Chen Ye duduk bersila, menjalankan keajaiban reinkarnasi dewa dan iblis. Dia mencoba lagi untuk membujuk 6 dewa dan raja, tetapi masih tidak ada hasil. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk mendapatkan monumen mendalam reinkarnasi. Chen Ye menghela nafas panjang. Tiba-tiba, suara wanita murni terdengar dingin di belakang Chen Ye. Adik laki-laki, monumen reinkarnasi apa? Chen Ye terkejut dan berbalik dengan tiba-tiba tapi dia menemukan seorang wanita seksi berdiri di belakangnya. Menatapnya dengan penuh minat. Siapa lagi wanita ini jika bukan Zining? Kuncinya adalah dari mata Zining, dia tidak bisa merasakan kebohongan. Dia bahkan tidak tahu monumen mendalam reinkarnasi. Chen Ye dengan paksa menjadi tenang, sedikit mengernyit, kakak perempuan, tidak baik bagimu untuk muncul di kamarku saat ini. Bagaimanapun, kamu dan aku berbeda dari pria dan wanita. Wajah Zining sedikit merah, dan dia mendengus dingin, jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Aku di sini, hanya untuk memberitahumu bahwa aku akan terus berangkat besok pagi. Juga, apa sebenarnya monumen reinkarnasi di mulutmu, sepertinya sangat penting untuk mendengar nada bicaramu. Chen Ye mengabaikan Zining, dia bisa merasakan batu hitam di sakunya bergetar. Ini adalah induksi antara monumen misterius reinkarnasi dan pemakaman reinkarnasi. Selain itu, darahnya tampaknya sedikit terbakar. Chen Ye tampak ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi sentuhan ketegasan. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Detik berikutnya, kunci ditangguhkan di tangan Chen Ye. Kunci ini diperoleh di ujung Ascension Avenue. Ini juga satu-satunya kesempatan untuk membuka batu nisan reinkarnasi. Kakak senior, ada satu hal yang sangat penting bagiku. Aku ragu untuk memberitahumu. Sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya. Apakah ada sesuatu pada dirimu yang bisa dibuka dengan kunci ini? Setelah mengucapkan beberapa kata ini, Chen Ye hampir menahan napas. Dia dapat yakin bahwa Zining tidak tahu apa itu monumen mendalam reinkarnasi. Monumen reinkarnasi itu harus disembunyikan di tubuh Zining. Tidak peduli apa, tidak peduli berapa biayanya. Dia bersedia untuk bertukar. Zining menatap Chen Ye, dan di detik berikutnya, dengan jari-jarinya yang ramping, kuncinya terbang ke tangannya. Dia melirik kunci dengan kesadaran, dan wajahnya sangat berubah. Murid-murid yang setenang air danau bahkan tampaknya telah memicu gelombang yang mengejutkan. Dari mana kamu mendapatkan kunci ini? Kenapa kamu punya ini? Bagaimana mungkin Zining tidak terkejut? Tuannya menyegel sarkofagus kuno dan besar di dalam dirinya. Sarkofagus benar-benar tertutup. Ada batasan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ini adalah rahasia antara dia dan tuannya. Guru selalu menganggapnya sebagai orang terdekat. Sudah dijelaskan berkali-kali. Hal-hal di sarkofagus ini sangat penting, jangan jatuh ke tangan orang lain. Segel generasi. Itu adalah harta sekte Suanyu. Harta karun Zenzong selalu menjadi rahasia yang tersembunyi di kedalaman Suanyuezong. Orang luar bahkan tidak tahu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Shizun melakukan ini, mengapa dia memilihnya. Tapi satu hal yang pasti, hal ini terkait dengan masa depan sekte Suanyu. Dan sekarang kunci yang Chen Ye berikan padanya benar-benar bertepatan dengan tanda di sarkofagus. Jelas, ini adalah keberadaan sarkofagus pembuka. Mungkinkah rahasia Suanyuezong diketahui orang luar? Chen Ye ini berasal dari benua bela diri rendah, tetapi dia bisa menginjak ujung Ascension Avenue dengan kekuatan yang kuat. Benar-benar salah. Detik berikutnya, Zining mengeluarkan pedang dingin dan melepaskan niat membunuh yang dingin. Chen Ye, siapa kamu? Jika kamu tidak memberiku jawaban, tidak peduli apakah kamu adik laki-lakiku atau bukan, aku akan membunuhmu secara pribadi. Chen Ye, yang tidak jauh, secara alami merasakan tekanan yang menakutkan. Satu hal yang pasti sekarang, Profound Monument of Reincarnasi benar-benar ada di tubuh Zining.
Dia menatap pedang di tangan Zining dan melangkah keluar tanpa rasa takut. Kakak senior Zining, saya tidak bisa memberitahu Anda sesuatu yang spesifik, tetapi hal itu sangat penting bagi saya. Aku akan memberikan apapun sebagai gantinya. Zining mendengus dingin, pertukaran. Apakah Anda tahu bahwa benda itu sangat penting bagi sekte Suanyu saya? Juga, tuannya telah menjelaskan bahwa siapapun yang mengetahui benda itu hanya bisa mati. Detik berikutnya, Zining berubah menjadi bayangan. Cahaya dingin melintas. Langsung menusuk Chen Ye. Namun, Chen Ye tidak melakukan apa-apa. Dengan tangan di belakang punggungnya, bahkan jika cahaya pedang jatuh, dia tidak akan berkedip. Cahaya dingin berhenti. Pedang Zining jatuh di antara alis Chen Ye. 1 sentimeter jauhnya. Udara tampak membeku pada saat ini. Mata Zining bergerak, dia tidak bisa membunuh Chen Ye. Dia tahu bahwa Chen Ye memiliki kartu truf, dan bahkan menghadapi dirinya sendiri, ada kemungkinan untuk melawan, tetapi Chen Ye tidak melakukan apa-apa. Itu tidak terlihat seperti seseorang yang ingin merebut harta karun Sekte Suanyu. Selain itu, Chen Ye terlalu mirip manusia. Ding! Zining membalik tangan kanannya, dan pedang dingin itu terbang langsung, dan akhirnya menempel di dinding. Gemetar sedikit, ada suara renyah. Tampaknya sarkofagus yang Tuan sembunyikan di tubuhku disebut monumen mendalam reinkarnasi. Aku belum pernah membukanya. Tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Tuan berkata bahwa ketika sarkofagus dibuka, akan ada bencana bagi Sekte Suanyu. Bahkan bisa hidup dan mati. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bersedia untuk menukar segalanya, jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, dengan kekuatan Anda saat ini, dapatkah Anda menghentikan apa yang disebut bencana hidup dan mati? Chen Ye mendengar kalimat ini, tetapi matanya sangat tegas. Kakak senior Zining, meskipun aku tidak cukup kuat sekarang, aku bahkan rentan di matamu. Tapi saya meyakinkan Anda bahwa saya bergabung dengan Sekte Suanyu, bahkan jika saya adalah murid dari Sekte Suanyu. Siapapun yang berani memindahkan Sekte Suanyu, bahkan jika itu adalah Dao Surgawi dari benua Lingwu, aku, Chen Ye, berani membunuh langit dan menghancurkan Ling Qiao. Pada saat ini, Chen Ye memiliki aura yang sangat menakutkan. Ini adalah kondensasi dari semua kekuatan yang dia miliki selama ini. Energi iblis yang mengepul jatuh di belakang Chen Ye seperti jubah. Ada juga Ki Darah dan Ki Gengjin, juga melingkar. Pada saat ini, Chen Ye seperti iblis. Zining tercengang. Mata sangat rumit. Dia ragu-ragu. Bisakah nasib Sekte Suanyu bergantung pada pemuda ini? Bisakah kamu? 1 detik, 10 detik. Pada akhirnya, Zining terguncang, dia perlahan membuka bibir merahnya dan berkata dengan serius, aku bisa memberimu kesempatan ini. Tapi aku ingin memastikan bahwa segel di tubuhku tidak akan memberimu kesempatan ini. Jika segel ini tidak melawanmu, aku akan memberimu kesempatan. Juga, sebelum saya menyerahkan benda ini kepada Anda, saya harus bertanya kepada guru lagi pula, saya tidak dapat mengambil keputusan tentang hal ini.